Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, kaum muslimin muslimah dimanapun berada yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di konten kita ngaji kitab Fathul Qorib. Insyaallah kita akan bahas tentang mandi-mandi yang disunahkan. Untuk itu sebelumnya mari kita sejenak kita kirim Fatihah kepada para musannif dan para masyayikh. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram ajma'in. Ila hadratil jamil masyayikhina wal masyayikhina khususan la hadratil Syekh Hamdan Mamun Syekh Maimun Zubair wa ali baitihi wal kiram wa nafa'ani min ulumihim wa barakatihim fid dharain amin. Wa khususan la hadratil jamil musannifin khususan la hadratil Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa khususan la hadratil Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi wa khususan la hadratil Syekh Ahmad bin Husain Al-Asfahan rahimahumullahu ta'ala. Nafa'ana wa nafa'ani min ulumihim wa barakatihim fid dharain amin. Syalillahi lana wa lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani jumlati minal aghsali al-masnunah. Jadi fasal menjelaskan tentang mandi-mandi yang disunahkan. Wal ightisalatu al-masnunatu sab'ata asyara khuslan. Jadi mandi yang disunahkan itu ada 17. Ya, ada 17. Yang pertama adalah ghuslul jum'ati li hadiriha. Ay li muridi huduriha, yaitu orang yang ingin menghadiri Jumatan, ya. Di mandi Jumat bagi orang yang ingin menghadiri Jumatan, ya. Wa ilam talzamhu, meskipun Jumatan nggak wajib. Nah, contoh anak yang mau ikut Jumatan belum balik, ya, itu kan belum wajib. Tapi kita ketika ingin menghadiri maka disunahkan mandi gitu. Nah, ataupun mungkin yang udah sepuh, mbah-mbah biasanya ada yang ikut Jumatan, itu juga disunahkan untuk mandi gitu. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man igtasala yaumal jum'ati ghufira lahu minal jum'ati ilal jum'ati wa ziyadati salasati ayamin. Jadi siapa orang yang mandi di hari Jumat, maka fadilahnya akan mendapatkan ampunan dosa dari Jumat ini ya ke Jumat yang akan datang ditambah 3 hari. Nah, artinya fadilah mandi Jumat itu nggak main-main, ya. Ketika kita ingin Jumatan, tujuan kita mandi supaya bikin enak yang lain, ya, tidak mengganggu dengan bau kita mungkin. Nah, itu mendapatkan pahala diampuni dosa dari Jumat ini ke Jumat yang akan datang ditambah 3 hari. Ya, berarti 10 harian, ya. Walidaf'ir rihi al-karihi al-hadirin. Ya. Nah, kenapa? Ya, jadi salah satu kesunahan mandi Jumat itu adalah tujuannya untuk jangan sampai mengganggu hadirin yang lain, ya. Untuk menolak bau-bau yang tidak sedap, ya. Jadi makruh ketika kita kumpul-kumpul kok dalam keadaan bau yang tidak sedap, ini makruh hukumnya. Nah, ada satu imam yang mewajibkan mandi Jumatan, yaitu Imam Abi Hanifah, gitu ya. Nah, kemudian waktuhu ibtida'u waqtihi minal fajr shadiq. Jadi waktu masuknya mandi sholat Jumat itu ketika fajar shadiq, ya, fajar shadiq, subuh, gitu ya.
indana wa inda Abi Hanifah wa Ahmad wa qala Malik la yasuhu al-ghuslu illa inda rawahi ilaiha. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik itu tidak sah mandi Jumatan kecuali pas mau berangkat Jumatan gitu. Nah, maka menurut pendapat Syafi'iyah juga itu sunnahnya itu ketika pas mau berangkat itu ya, itu kita baru mandi gitu. Ya, itu sunnahnya, tapi masuknya kesunahan mandi sholat Jumat itu ketika sudah fajar sotik, itu sudah bisa. Yang penting niat kita mandi itu untuk menghadiri sholat Jumat gitu. Wa akhiruhu yantahi bi faraghi sholatiha bisalamil imami. Nah, jadi akhirnya waktu mandi Jumat itu ketika selesai sholat. Ya. Selesai sholat Jumat dengan salamnya imam, nah disitulah mandi yang disunahkan ketika Jumat itu waktunya habis. Wala yabtuluhu turuhu hadasin walau akbara wala tusannu i'adatuhu inda turuwi ma'dzukira. Jadi ketika misal sudah mandi ya, terus hadas ya, kita berhadas. Meskipun itu hadas besar ya. Jadi udah mandi terus hadas besar ya, tak junub gitu ya misal. Itu tidak disunahkan untuk mengulangi mandi Jumatan itu ya. Nah, artinya ketika mau mandi itu ya tujuannya untuk menghilangkan hadas besar aja gitu. Tidak harus kita niati untuk menghadiri sholat Jumat, itu sudah tidak disunahkan mengulangi gitu ya. Jadi ketika udah mandi terus ada hadas, nah itu tidak disunahkan lagi untuk mengulangi mandi meskipun hadasnya hadas besar. Jadi ketika mandi pun itu hanya niatnya untuk menghilangi hadas besar. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, wasani wasaris ghuslu yaumil aidaini al-fitri wal adha. Jadi mandi hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Walau lihaidin wa nufasain. Meskipun untuk orang yang haid dan orang yang nifas. Ya. Wa illam yurida al-khudura. Meskipun dua ini kan tidak hadir pasti. Ya, kenapa kok bisa tetap disunahkan meskipun orang haid maupun orang nifas? Ya anna zinatahuna matlubatun likulli ahadin wa huwa min jumlatiha. Jadi kalau hari Idul Adha itu maupun Idul Fitri itu adalah yang diharapkan adalah menghiasi diri untuk setiap orang. Maka mandi itu termasuk daripada menghiasi. Jadi tidak harus hadir untuk sholat Id. Nah, cukup kalau misal pas nggak sholat Id untuk mendapatkan kesunahan ya itu mandi ya meskipun orang haid maupun nifas. Nah, kapan itu masuk waktu mandi sholat Id? Wa yadkhulu waktu hadzal ghusli binisfil laili wal afdalu fi'luhu ba'dal fajri. Jadi masuk waktu mandi Idul Fitri maupun Idul Adha itu ketika nisfil lail, pertengahan malam ya. Jadi tadi kalau Jumat masuk mandi untuk sholat Jumat itu ketika tulu'il fajar ya, keluarnya fajar. Nah, tapi kalau untuk mandi yang disunahkan di dalam sholat Idul Adha maupun Idul Fitri itu ketika pertengahan malam ini udah masuk ya. Nah, adapun utamanya itu mengerjakan mandi itu ba'dal fajri ya, setelah fajar. Setelah fajar, nah biasanya diadakan sholat Id itu jam 7-an. Nah, itu ya. Itu lebih afdolnya dilaksanakan setelah fajar ya mandinya. Wa yakhruju waqtuhu bi ghurubi syamsi yaumil idi li'annahu mansubun lil yaumi. Nah, kapan berakhirnya disunahkan mandi Id ya? Nah, itu ketika terbenamnya matahari di hari Id itu sendiri. Ya. Karena dalam Hijriyah, dalam Islam itu ketika udah ghurubus syamsi, ketika terbenam matahari ini udah ganti tanggal.
Nah, untuk itu habisnya mandi sholat id yang disunahkan adalah ketika sudah terbenam matahari gitu. Yang keempat, mandi yang disunahkan adalah ghuslu li sholatil istisqai, ya, yaitu mandi karena ingin melaksanakan sholat istisqa, ya. Talabus suqiyah minallahi ta'ala, yaitu minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuknya mandi ini itu ketika orang yang ingin menghendaki sholat itu, ya, baik munfaridan sendiri, ya, ataupun ketika orang itu ingin menghendaki jamaah, ya, makanya ketika akan mendatangi jamaah itu masuk mandi istisqa itu eh, disunahkan. Kapan waktu itu berakhir? Ya ketika udah selesai dilaksanakan. Nah, kemudian selanjutnya adalah khusuf lil qamar, ya, mandi karena ada gerhana bulan maupun gerhana matahari, ya. Selanjutnya mandi karena setelah mandikan mayit, baik yang dimandikan itu orang muslim maupun orang kafir, ya. Tentunya orang kafir zimmi, ya. Nah, itu setelah mandikan mayit disunahkan orang tersebut mandi, ya. Saun kana al-mughsilu tahiran aw haidun. Baik yang mandikan itu orang suci, ya. Maksudnya tidak nyandang hadas maupun orang yang haid gitu. Misal yang meninggal ibunya, ya, yang meninggal anak perempuannya. Terus anak perempuannya ini haid, itu tetap disunahkan. Setelah dia mandikan mayit, itu disunahkan mandi meskipun masih menyandang hadas, haid misalnya contohnya. Ini berdasarkan eh, hadis Nabi Muhammad SAW, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Jadi siapa orang yang mandikan mayit, maka disunahkan mandi. Dan siapa orang yang membawa mayit, ya, maka falyatawaddo, disunahkan wudu. Rawahu Tirmidzi gitu. Nah, kapan masuk mandi ini, ya? Bil faraghi min ghustil mayyiti. Ketika sudah selesai mandiin mayit ini masuk. Masuk waktu disunahkan mandi karena setelah mandikan mayit. Nah, kapan keluarnya? Wa yakhruju bil i'radi anhu. Ketika dia itu apa ya? I'rad, ya. I'rad itu artinya tidak tidak mengindahkan gitu. Tidak mengindahkan kesunahan ini. Jadi setelah mandikan mayit misal, terus dia ya udah gitu. Beda kalau lupa, ya, beda kalau lupa. Atau mungkin belum sempat dia niatin karena emang belum langsung bisa mandi misal. Itu beda. Nah, i'rad ini artinya dia tidak mengindahkan dengan kesengajaan gitu. Tapi kalau sampai berlarut-larut lama, ya ini habis juga waktunya, ya. Walau yammama al-mayyita lil ajizin an huslihi sunna al-huslu, ya, in qadara alaihi wa illa fatayammamu. Meskipun mayitnya itu tidak dimandikan, ya, ditayamumi misal, itu tetap yang mentayamumi mayit itu juga disunahkan mandi ketika mampu, ya. Anda yang nggak mampu gimana? Karena misal ada hal-hal lain, nggak ada air misal, atau mungkin belum bisa nyentuh air misal, ya. Nah, maka disunahkan tayamum gitu. Kemudian yang selanjutnya mandi yang disunahkan adalah ghuslu syakhsil kafir, ya, mandinya orang orang non Islam, orang kafir, ya. Dzakaron kana au unsa wala murtadda idza aslama. Jadi orang kafir itu ketika masuk Islam itu sunnah mandi, ya. Tapi dengan catatan dia nggak junub ketika masih dalam kekafirannya, ya. Kalau misal ketika kafir itu dia ada hadas besar, ya, ya tentunya umumnya begitu. Haid misal, atau mungkin nifas gitu, atau mungkin junub yang lain-lain, itu tetap mandinya ketika masuk itu hukumnya wajib gitu. Nah, kemudian jadi ketika misal, ya, ketika misal itu dia dalam masih kafir itu misal ada hadas besar, itu jadi dia niatnya bisa dua, ya. Memang sunnah ketika masuk Islam, ya,
Nah, tujuannya ta'zimanil Islam ya, untuk mengagungkan agama Islam. Nah, yang kedua memang ingin menghilangkan hadas besar gitu. Kemudian yang selanjutnya, atasnya ya, mandi yang disunahkan adalah minal majnuni, ketika gila ya. Wa in taqatta'a jununuhu, meskipun gilanya itu terputus-putus. Ya, artinya enggak terus gila itu enggak. Tetap ketika dia afak, ketika dia tersadar itu disunahkan mandi. Wal mughma alaih, dan orang ayan, meskipun setelah maksudnya belum lama, tetap itu disunahkan ketika sudah sadar lagi ya. Nah, biasanya orang ayan maupun orang junun itu ya ada ihtimal, ada kemungkinan dia inzal ya, keluar mani. Nah, kalau misal sampai keluar mani, maka ya mandinya jadi wajib gitu ya. Mal ghuslil masnun, jadi dua lagi ya. Jadi dia wajibnya karena nyata-nyata keluar mani ya, misal karena gila maupun mughma alaih ayan. Dan yang kedua niatnya memang mandi disunahkan ketika sudah sadar ya dari gila maupun ayan gitu. Faistami'u likullin minhuma ghuslani, ghuslun lil janabah wa ghuslun lil ifaqah. Jadi ada dua mandi ya, mandi karena janabah dan mandi karena sadar daripada eh, junun maupun ayan gitu. Selanjutnya wal ashiru ya, yang ke-10 yaitu mandi ketika menghendaki ihram, baik ihram haji maupun umroh ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah, nah ini tidak ada perbedaan ya antara misal balik, misal yang ihram ini maupun yang belum tamyiz, misal belum tamyiz yang mandikan walinya gitu. Dan bahkan tidak ada perbedaan antara orang yang gila maupun orang yang berakal, laki-laki, perempuan, budak maupun merdeka ya. Dan tidak ada perbedaan antara orang yang suci dan orang haid ya. Fa'ilam yajid al-muhrim ya, man yuridu al-ihram al-ma'a tayammama. Kalau misal orang yang ihram ini enggak menemukan air, maka disunahkan tayamum gitu. Maka niatnya fayaqulu nawaitu tayammuma badalan an husnil ihram. Niat tayamum karena mengganti daripada atau mandi ihram. Niat tayamum untuk mengganti mandi ihram gitu. Nah, selanjutnya yang ke-11 adalah masuk harum Makkah, masuk kota suci Mekah. Yang juga disunahkan ya. Jika mau masuk kota suci Mekah, ini disunahkan mandi. Nah, tujuannya memang masuknya itu untuk muhrim ya, ihram haji maupun umroh gitu. Ataupun ya ihalalin aidon ya, pas halal kan ihram itu ketika sudah selesai maka dia dikatakan sudah halal. Ini juga disunahkan mandi gitu. Ya, di sini diterangkan wa yusannu ayyakuna ghuslu biditwa, mandinya itu di ditwa. Ya, li'annahu alaihi salatu wasallam, karena Rasulullah SAW itu igtasala fi ami hajatil wada biditwa. Karena Rasulullah mandi di tahun haji itu di ditwa. Ya, dengan beliau itu dalam keadaan ihram. Dan ketika amil fathi, ketika tahun Fathu Mekah, beliau itu mandi di situ dalam keadaan halal gitu ya. Wala yafutu al-ghuslu bidukhul wa yundabu tadarukuhu ba'dahu. Kalau misal udah masuk belum mandi sebelumnya, ya itu enggak gugur ya, bisa disusuli ya setelah itu gitu. Selanjutnya yang ke-12 mandi wukuf ya, mandi wukuf itu disunahkan. Terus mandi mabit Musdalifah disunahkan. Kemudian mandi untuk balang jumroh ya, itu disunahkan juga ya. Nah, kemudian yang ke-15, 16, 17 ya mandi tawaf ya, mandi tawaf, mandi litwafi sodik, litwafi kudum, yufadah wada. Jadi mandi tawaf sodik ya,
terus tawaf kudum, tawaf ifadah, dan tawaf wada ini disunahkan semua. Pada intinya saudara, semua yang di situ mengindikasikan ada perkumpulan, ya artinya diperkirakan ada perkumpulan, itu disunahkan mandi. Ya, di sini terakhir, ya termasuk mandi yang disunahkan adalah masuk kota suci Madinah, kota Madinah al-Musyarrafah. Ya, itu juga mandi lil hijamah karena habis bekam. Waliqasi syarib dan mandi karena habis motong kumis, ya. Wahal kil'anah dan mencukur bulu kemaluan itu sunahkan mandi, ya. Dan mandi juga karena balik dengan umur. Di balik itu ada dua, ada dengan umur dan bukan dengan umur. Nah, dengan umur kan 15 tahun nih, ya meskipun dia keluar mani atau belum, meskipun head apa belum, kalau udah 15 tahun itu namanya balik dengan umur. Ini disunahkan mandi. Gitu ya. Kemudian setiap malam Ramadan, ya. Dan setiap perkumpulan daripada perkumpulan yang baik-baik itu disunahkan mandi. Ya, termasuk keluarnya wadi. Nah, wadi ini keluar biasanya angkat-angkat berat ini keluar wadi, ya. Dan bahkan ketika berubahnya badan ya. Jadi maksudnya berubah artinya udah bau misal. Nah, ataupun karena masuk masjid ini juga disunahkan mandi. Jadi betul-betul mandi itu sangat sangat menjadi ibadah yang disunahkan dan dicintai. Ya, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Hati Allah itu betul-betul mencintai selalu orang-orang yang ingin selalu taubat dan orang-orang yang selalu ingin mensucikan dirinya dengan mandi, dengan wudhu, gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan sedikit demi sedikit dari yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.